pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tenses present perfect tense. Mengapa kita harus belajar present perfect tense? Karena ketika kalian mau mengungkapkan sesuatu yang sudah atau belum kalian lakukan, seperti saya sudah belajar, saya sudah makan, saya sudah mandi, atau saya belum mandi, saya belum makan, saya belum mengerjakan tugas, dan sebagainya. Jadi, tenses yang kalian pergunakan adalah present perfect tense. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan membahas present perfect nominal. Jadi sama seperti tenses yang lainnya, present perfect ada yang nominal, ada yang verbal. Untuk struktur dari present perfect nominal ini, yang positif atau afirmatif ada subjek plus have atau has sesuai dengan subjeknya, plus been, plus complement. Complement ini bisa berupa adjektif atau kata sifat, berupa noun atau kata benda, atau frase preposisi. Sedangkan yang negatif, subjek plus have atau has sesuai dengan subjeknya, plus not, plus been, plus complement. Kemudian yang pertanyaan, have atau has atau to be-nya diletakkan sebelum subjek. Baru kemudian plus been plus complement. Contohnya, they have been happy lately. Adjektif. Happy ini adjektif. Have been. They-nya adalah subjek. Plus have atau has. Plus been. Adjektif. Seperti itu. Jadi, happy ini adalah complement. Kemudian, berikutnya, I have been a teacher since 2010. Have been a teacher. Kenapa have? Karena I itu pasangannya have. Seperti itu. Jadi, a teacher ini adalah noun atau kata benda. Kemudian next, he has been at home all day. Has been at home. At home ini adalah frase preposisi. Karena ada at di sini, at itu preposisi. Nah, kemudian untuk yang negatif, setelah to be has atau have, itu tambah not. For example, he has not been at home. Atau he hasn't been at home. Kemudian yang pertanyaan, has atau have atau to be diletakkan sebelum subjek. Jadi subjeknya adalah he. Jadi kalimat tanyanya, has he been at home? Apakah dia sudah di rumah? Apakah dia sudah di rumah? Nah, jawabannya he hasn't been at home. Dia belum berada di rumah. Jadi inilah jika positif itu artinya sudah, kemudian negatif itu artinya belum. Nah, sekarang kita akan bahas yang present perfect verbal. Jadi yang ada kata kerjanya. Begitu. Jadi strukturnya ada subjek plus have atau has ya. Kemudian plus past participle. Past participle ini adalah verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kalau present participle itu bentuk kedua atau past form seperti itu. Nah, pasangannya yang mana? Jadi I, we, you, they itu pasangannya have. Jadi I have, we have, you have, they have. Seperti itu. Kemudian she, he, it, has pasangannya. She has, he has, it has. Kalau nama orang misalnya Mary, Mary has. Seperti itu. Jadi pasangannya ini nggak boleh ketukar. Jadi memang sudah pasangannya. Jadi kalau I itu pakai have, kalau she itu pakai has. Nah, contohnya yang positif ya. I have eaten lunch atau I have had lunch. Jadi artinya saya sudah makan siang. Nah, kenapa harus ada eaten di sini? Jadi tidak langsung I have lunch karena lunch ini kan makan siang artinya. Makan siang, lunch ini kata bendanya. Jadi bahasa Inggris itu harus ada kata kerjanya. Tidak boleh langsung kata benda. Seperti itu.
Jadi kalau tidak ada kata kerja utama seperti eaten ini, harus ada kata kerja bantu seperti itu. To be. Baru boleh diikuti adjektif, kata benda, dan yang lainnya. Jadi eaten ini sama dengan had. Had juga dalam konteks ini bisa berarti makan, gitu ya. Jadi bentuk ketiga dari have. Berbeda have di sini dengan had di sini. Kalau have di sini fungsinya dia sebagai to be, kata kerja bantu. Sedangkan had di sini jadi bentuk ketiga dari have ya. Jadi ada have, had ini sebagai kata kerja bentuk ketiga atau past participle di sini. Jadi fungsinya tidak sama. Gitu ya. Jadi saya sudah makan siang. Kemudian next example, she has visited Paris. Jadi she has visited. Dia sudah mengunjungi Paris. Dia sudah mengunjungi Paris. Itu has visited. Kemudian next, I have finished my homework. Saya sudah menyelesaikan. Sudah menyelesaikan. Kemudian yang pertanyaan, jadi have atau has-nya ini dibawa ke depan, to be-nya dibawa ke depan, diletakkan sebelum subjek. Have you taken a bath? Apakah kamu sudah mandi? Have you taken a bath? Apakah kamu sudah mandi? Have you eaten breakfast? Apakah kamu sudah sarapan? Seperti itu. Jadi singkatnya sudah sarapan. Seperti itu. Sudah mandi. Jadi inilah bahasa Inggrisnya. Have you taken a bath? Sudah mandi. Seperti itu. Kemudian jawabannya negatif. I haven't taken a bath. Saya belum mandi, atau I have not taken a bath. Saya belum mandi. Jadi ini disingkat. I haven't taken a bath. Saya belum mandi. Nah, sekarang kalian perhati chat berikut ini. Kita akan ringkas sedikit struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi present perfect di form atau bentuknya ada yang afirmatif, ada yang negatif, ada yang interrogatif atau pertanyaan. Yang afirmatif rumusnya, strukturnya subjek plus have atau has plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga. For example, we have finished our homework. Kami sudah menyelesaikan. Sudah menyelesaikan, seperti itu. Kemudian yang negatif, subjek, have atau has, plus not, plus past participle. Jadi setelah to be, have atau has, ditambah not, baru kata kerja bentuk ketiga. For example, he has not eaten lunch yet. Dia belum makan siang. Hasn't eaten, has not eaten. Jadi belum makan siang. Kemudian interrogatif atau pertanyaan, have atau has atau to be ini diletakkan sebelum subjek. Kemudian baru diikuti subjek, kemudian plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi present perfect itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga untuk yang verbal. For example, have they visited Paris? Apa mereka sudah pernah berkunjung ke Paris? Atau apakah mereka sudah mengunjungi Paris? Itu. Jadi sekali lagi present perfect itu yang positif berarti sudah, kemudian yang negatif berarti belum. Jadi jika kalian ingin mengatakan sesuatu yang sudah atau belum kalian lakukan, gunakanlah present perfect seperti itu. Nah, kegunaan. Jadi kita perjelas lagi kegunaan dari present perfect ya. Jadi to talk about action that happens at an unspecified time in the past. Jadi waktunya tidak spesifik gitu. Tidak disebutkan secara nyata. Jadi waktunya tidak tentu kapan, tapi sudah.
penting sudah seperti itu. Jadi waktunya kurang penting. For example, I have read that book. Jadi ini bukan read, dibaca read. Jadi bentuk pertamanya read, kemudian bentuk kedua read, kemudian bentuk ketiga juga read. Tulisannya sama, ejaannya sama, tapi cara bacanya berbeda. Read, read, read. Jadi ini adalah bentuk kata kerja ketiga. Bentuknya sama. Pertama, kedua, ketiga sama. Jadi I have read that book. Saya sudah membaca buku itu. Kapan membacanya tidak terlalu penting. Yang penting sudah. Apakah kemarin, 2 hari yang lalu, atau 1 jam yang lalu, atau setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, terserah. Yang jelas sudah membaca, seperti itu. Kemudian, to describe life experiences, untuk menjelaskan pengalaman hidup. For example, have you ever tried sushi? Pernah nggak kamu nyoba sushi? Gitu. Jadi, life experiences. Kemudian next, to show recently completed action, untuk mengungkapkan atau menunjukkan kegiatan yang baru saja selesai dikerjakan atau dilakukan atau baru saja terjadi seperti itu. For example, I have just arrived. Saya baru saja tiba. Baru saja, barusan. I have just arrived. Nah, namun bagaimana jika kalian mau bilang saya sudah mandi, saya sudah mandi jam 6 tadi pagi. Jadi bukan saya sudah mandi saja, tapi ada jam 6 tadi pagi. Apakah tensesnya tetap memakai present perfect atau tenses yang lain? Karena dalam bahasa Inggris waktu itulah adalah tenses. Jadi waktu sama dengan tenses. Jadi waktulah yang terpenting. Jadi karena ada jam 6 tadi pagi dan ini kejadiannya jelas. Jam 6 tadi pagi sudah lewat. Maka kalian harus memilih tenses simple past. Karena ada keterangan waktu ini. Itu ya, jam 6 tadi pagi. Jadi terjemahannya bisa seperti ini. I took a bath at 6 a.m. this morning. I took a bath. Kemudian untuk yang pertama saya sudah mandi, tanpa keterangan waktu, tetap present perfect. Jadi, I have taken a bath, tanpa keterangan waktu. Nah, jika kalian bertanya, mana yang lebih penting, atau lebih benar seperti itu, apakah menggunakan present perfect atau simple past, tergantung. Ketika menurut kalian waktu tidak terlalu penting, tidak disebutkan kapan terjadi, sudah mandi saja, sudah makan, kapan makannya, kapan mandinya nggak terlalu penting, pakailah present perfect. Tapi kalau disebutkan waktunya yang jelas, gunakanlah simple past seperti itu. Jadi tidak ada yang salah atau benar, tergantung konteksnya seperti itu. Nah, time signal atau keterangan waktu yang biasa dipakai oleh dalam present perfect itu ada just, already, yet, ever, never, recently, lately, so far, up to now, for. Jadi for ini diikuti oleh durasi lamanya seperti itu. For example, for 5 years, since. Jadi point in time, kapan gitu. Jadi sejak since 2020. Seperti itu contohnya ya. Nah, just ini artinya baru saja. Kemudian already sudah, kemudian yet belum, ever ini pernah, dan biasanya digunakan dalam questions atau pertanyaan. For example, have you ever been to Paris misalnya? Have you ever been to Surabaya? Jadi pertanyaan ini biasanya dipakai ever, pernah gitu. Kemudian never artinya tidak, recently artinya baru-baru ini, kemudian lately akhir-akhir ini, so far
sejauh ini up to now hingga sekarang. Jadi for ini selama, kemudian since sejak. Itu. Nah, inilah time signal atau keterangan waktu yang biasa dipakai di present perfect. Seperti itu. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi, jadi kita akan mengerjakan exercise ini. Jadi, translate into English. Jadi, terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Apakah Anda sudah pernah ke Surabaya? Saya belum pernah ke Surabaya. Saya baru saja tiba. Loli baru saja datang. Sudah dari tadi? Dari mana saja Anda tadi? Saya sudah lama di sini. Nah, kalimat-kalimat ini silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tetapi pembahasannya akan kita bahas di sesi berikutnya. Dan jika kalian suka atau merasa mendapat manfaat dari penjelasan saya kali ini, silahkan like, comment, and subscribe. See ya!